Kalau yang record saya bisa nggak ya? Nggak ya? Bisa Ustadz. Oh, Tapi ini teh nanti mau kita share oh buat iya, bagi yang nggak nyimak. siap, siap. Ya maksudnya kalau saya yang record juga nggak apa-apa gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa deh ibu aja. Takut Takutnya nanti lupa, Ustadz harus takut lupa. ekstrak lagi. Nah itu dia tuh. Baik. Sudah Ustadz. Ya. Iya sudah. Ada lagi pertanyaan silahkan yang mau menyampaikan pertanyaan. Ustadz tadi yang al-malaikah itu kata dasarnya malaka. Ya. Nih. Itu beda dengan maliki. Akarnya sama Ibu. Akarnya sama kan ya? Rosumnya juga sama. Sama, iya. Nah, hanya saja jadi gini, setiap ini kelihatan ya? Ya. Malak. Nih, malak artinya malaikat, malakun. Sedangkan pemilik malik gitu ya. Atau malik. Nah, itu sama akarnya, bisa artinya kalau malik kan yang memiliki. Kalau malik raja, gitu ya. Kalau malak malaikat. Nah, kenapa malaikat akarnya sama dengan malik, sama dengan malik? Karena malaikat memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh manusia, gitu ya. Jadi tetap ada hubungan akar tuh, walaupun mungkin agak-agak jauh gitu ya, tapi hubungannya sama, gitu ya. Tapi hubungannya itu dengan sifat Allah gimana Ustadz? Maksudnya? Malik, ya. Ya Allah kan bisa malik, bisa malik. Iya. Kalau malik, pemilik. Kalau malik artinya raja. Nah, dua-duanya sifat Allah. Kalau malik Allah pemilik, pemilik apa? Pemilik segalanya. Pemilik yang ada di luar Allah Subhanahu wa taala itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah disebut dengan malik, pemilik yang mempunyai. Nah, kalau mimnya pendek, malik itu artinya raja. Maksudnya apa? Allah merajai segala yang ada di luar dirinya. Merajai itu menguasai gitu ya. Memiliki juga artinya. Ya, jadi walaupun sebagian ulama tentang tafsirnya ya, misalkan Malik Yaumiddin, Malik sama Malik mimnya pendek tuh sama saja. Artinya boleh merajai, boleh juga memiliki, mempunyai gitu ya. Tetapi saya termasuk menguatkan pendapat yang mengatakan dibedakan antara Malik dengan Malik. Kalau Malik penguasa, Malik yang memiliki, ya. Kalau Malik itu raja, gitu ya. Walaupun tetap ada hubungannya, raja itu kan yang menguasai segalanya. Karena sesuatu mengerajai seluruhnya, segalanya, maka dia disebut dengan raja. Ya. Artinya tetap masih ada hubungan makna. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Afwan. Baik, kalau sudah tidak ada, kita lihat bawahnya nih. Ya. Perubahan kata kerja. Pada 5 pertemuan pertama, secara tidak langsung peserta sudah dikenalkan ada 2 macam kata kerja. Ya, secara tidak langsung dikenalkan ada 2 macam kata kerja. Dibedakan dari ciri-ciri huruf yang menyertainya. Ya, saya sering menyampaikan dari mana merekanya. Ya, di awalnya waw dan nun, di akhirnya. Dari mana kaliannya? Ta, di awalnya waw dan nun, di akhirnya. Gitu kan? Atau ada kata yang lain, mereka juga tuh. Dari mana merekanya? Waw alif di akhirnya. Qalu misalnya. Kafaru, amanu. Nah, itu kan karena ada ciri-ciri kan? Waw alif di akhirnya. Nah, itu sudah kita lalui dengan menjelaskan ciri-ciri. Nah, sebenarnya yang sudah kita lalui itu, ibu-ibu sekalian, itu merupakan 2 macam kata kerja. 2 macam kata kerja itu hari ini dikenalkan kepada ibu-ibu semua. Namanya yang pertama fi'il madhi. Nih. Nanti ada latihannya nanti. Pertemuan 9 atau 10 ya, latihannya. Sekarang dikenalkan dulu. Fi'il madhi dan fi'il mudhari. Fi'il madhi dan fi'il mudhari. Fi'il madhi itu apa? Fi'il artinya kata kerja, madhi
bentuk lampau. Kalau bahasa kita, telah makan, telah minum, telah duduk, telah belajar, masa lalu itu. Ya. Sedangkan fi'il mudhari, fi'il kata kerja, mudhari, sekarang, bentuk sekarang, dan masa depan. Contohnya, sedang makan, sedang duduk, akan makan, akan duduk, akan belajar. Itu fi'il mudhari itu. Jadi yang membedakan fi'il madhi dengan fi'il mudhari adalah masanya. Kalau masa lalu disebut madhi, kalau mudhari masa sekarang dan masa yang akan datang, sedang dan akan. Itu perbedaan pertama. Ya, dari sisi makna masa. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, fi'il madhi dan fi'il mudhari memiliki perbedaan pada ciri. Memiliki perbedaan pada ciri. Lihat, fi'il madhi, Bu, nih sebelah kanan kita kelihatan di buku masing-masing dan di layar. Fi'il madhi 1 sampai 7 contohnya, perubahannya, cirinya adalah perubahannya di akhir. Perubahannya di akhir. Sekali lagi, fi'il madhi cirinya adalah perubahannya di akhir. Lihat, nomor 1, sajada. Di akhirnya dia masih kosong nih, karena masih asal. 2, sudah berubah, lihat. Sajadat. Ujungnya lihat, kelihatan? 3, sajadu. Ujungnya kelihatan tuh, berubah. 4, sajadta. Berubah lagi tuh. 5, sajadtum. Sajadtu. Sajadna. Tuh. Jadi fi'il madhi cirinya adalah perubahannya di akhir. Sekali lagi, perubahannya di akhir. Kata sajadanya, Bu, tuh lihat sajadanya tuh masih ada. Tuh, sajadanya, ya kan? Bedanya apa? Ujungnya aja tuh berubah. Yuk kita contohkan. Nomor 1, sajada, dia sujud. Kenapa sajada nggak ada perubahan? Karena dia asli. Ya, masih asli. Sajada. Jadi kalau ibu menemukan redaksi sajada, berarti artinya ada dia di dalam sajadah ini. Dia sujud. Kelihatan ya? Sajadat. Berubah tuh dari sajada menjadi sajadat. Ada tak sukun di ujungnya tuh. Berarti artinya dia sujud. Tapi dianya siapa? Perempuan. Oke? Selanjutnya sajadu. Berubah lagi tuh. Waw alif di akhirnya. Berubah jadi mereka sujud. Nah, saya sering tanyakan dari mana merekanya? Waw alif di akhirnya. Sajadu, mereka sujud. Berubah lagi jadi sajata. Maka berubah juga artinya engkau sujud. Ta ini kependekan dari anta. Ya, sajadta. Berubah lagi jadi sajadetum. Kalian sujud. Tum kependekan dari antum. Sajadetum. Sajadatu. Berubah lagi tuh. Tu. Aku sujud. Ini ibu sering baca nih. Misalnya ibu bilang, raditu billahi robba. Artinya apa tuh raditu? Aku ridho. Atau ibu sholat. Ada yang bacaan iftitahnya, ya, salah satu bacaan yang diajarkan adalah apa itu? Ini wajah tu. Nah, wajah tu. Tu-nya itu aku tuh. Aku menghadapkan. Kalau ibu salah baca, misalnya ini wajah ta, dari tu jadi ta nih nomor 4. Berarti berubah artinya. Bukan aku menghadapkan wajahku, tapi engkau menghadapkan wajahmu gitu ya. Jadi berubah tuh, tu, ta, tum. Selanjutnya yang terakhir saja dena, kami sujud. Ini sering kita temukan nih. Na, setiap na artinya kami satu kata. Gitu ya Bu ya? Kelihatan Ibu? Nah ini dinamakan fi'il madhi. Ya. Nah jadi di dalam bahasa Arab, Ibu-ibu sekalian, di dalam bahasa Arab
kata kerja itu berubah sesuai dengan kata gantinya. Dia perempuan, mereka kan kata ganti ya. Engkau, kalian, aku, kami, kata ganti orang maksud saya. Kata ganti orang. Nah, jadi kata kerja di dalam bahasa Arab itu berubah sesuai dengan kata ganti orangnya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan nggak berubah, Bu. Dalam bahasa Indonesia nggak berubah kan. Tapi dalam bahasa Arab berubah. Contoh dalam bahasa Indonesia, saya makan. Kata kerjanya, makannya itu nggak berubah. Bu Nur Hayati atau dia perempuan makan. Makannya nggak berubah tuh. Ya kan? Kamu makan. Makannya nggak berubah. Kalian berdua makan. Makannya nggak berubah. Tapi dalam bahasa Arab, ibu-ibu sekalian, dalam bahasa Arab kata kerjanya yang berubah. Kalau saya makan tuh, ini gampangnya tuh. Kalau saya makan tuh. Kalau kamu makan tak. Itu ya kurang lebih gitu deh. Kalau kalian makan tum. Ya. Kalau kami makan na. Itu ya. Kebayang insya Allah ya. Dirubah aja bagian ujungnya. Nah insya Allah 2 pertemuan selanjutnya kita akan mulai latihan tentang fi'il madhi ini nih. Tinggal dirubah saja. Nah ini sekarang sedang mukaddimah penjelasan. Ya. Baik, itu fi'il madhi ibu-ibu sekalian. Selanjutnya fi'il mudhari. Nih, fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi cirinya perubahannya di akhir. Kalau fi'il madhi perubahan di akhir tuh cirinya. Sedangkan fi'il mudhari cirinya di awalnya ada anita. Sekali lagi, di awalnya ada anita. Anita tuh apa? Nih, Anita nih. Anita. Tuh. Kelihatan ibu-ibu semua? Di layar masing-masing. Anita. Fi'il mudhari itu cirinya di awalnya ada Anita. Anita apa tuh? Bukan tetangga kita. Anita itu di awalnya A, maksudnya Hamzah, atau Nun, atau Ya, atau Ta. Biar gampang ingatnya Anita. Tadi Boleh saya juga. Ana itu, Ustaz. Ya boleh juga Ana itu, boleh juga Atina, boleh apa aja deh yang paling diingat. Yang penting ada Hamzah, ada Nun, ada Ya, ada Ta. Boleh Ana itu. Kalau saya sih Anita biar mengindonesia gitu. Anita biar ingatnya gampang gitu ya. Apalagi kalau bapak-bapak disuruh ingat Anita cepet, oh Anita, iya langsung Anita ingat ya. siapa? Itu ya. Jadi cirinya adalah fi'il mudhari di awalnya ada Anita. Nih Ibu lihat nih semua. Ada ya tuh di awalnya. Anita kan Hamzah, Nun, Ya, Ta. Anita. Boleh Ana itu, boleh Atina, boleh. Terserah. Lihat ada Anita. Ya di awalnya tuh. Yasjudu. Ta. Tasjudu. Yasjuduna. Tasjudu. Tasjuduna. Asjudu. Nasjudu. Jadi ada Anita di awalnya. Yuk kita perjelas. Kalau yasjudu, ya di awalnya nih. Artinya dia sujud. Tasjudu. Dia perempuan sujud. Yasjuduna. Mereka sujud. Dari mana merekanya? Ya di awalnya waw dan nun, di akhirnya. Saya sering bilang gitu kan. Lanjut. Tasjudu. Engkau sujud. Ternyata ibu-ibu sekalian. Dalam fi'il mudhari. Dia perempuan dan engkau laki-laki sama. Nih nomor 2 dan nomor 4. Kelihatan Bu? 4 dan 2 sama. Dia tasjudu, dia sujud. Engkau sujud, tasjudu. Ya. Kalian sujud, tasjuduna. Tadi awalnya waw dan nun, di akhirnya. Aku sujud, asjudu. A tuh berubah lagi jadi A. Kami sujud, berubah lagi dari A menjadi nasjudu. Tadi di dalam ayat, ya nih. Nih, akul. Nih Bu, kelihatannya 7 nih. Akul nih. Akul nih hamzahnya milik dia. Kenapa? Karena dia fi'il mudhari. Aku mengatakan.
Kalau kami mengatakan berubah jadi nakul. Kalau dia mengatakan berubah jadi yakul. Kalau engkau mengatakan jadi takul. Nanti ibu akan hafal tuh insya Allah. Sekarang belum hafal nggak apa-apa. Ya karena ya baru ketemu. Ya. Nah ibu-ibu sekalian, fi'il mudhari nih fi'il mudhari yang barusan ini 1 sampai 7 nih yang saya kasih tanda, ini dianggap satu kata. Walaupun terjemahannya ditambah dia, atau dia perempuan, atau mereka, atau engkau, dan seterusnya. Ibu sekalian, kita baca ini dikit nih. Jangan pernah takut untuk mencoba. Agar peserta cepat pandai membedakan perubahan-perubahan kosakata ini. Tipsnya harus dibaca bersuara. Jangan dalam hati. Tidak dibaca dalam hati. Bacalah bersuara dan berkali-kali. Tips ini membiasakan gerakan lisan dan seterusnya. Tetap semangat. Nah, ini penting nih. Tetap semangat tuh. Kelihatan? Dan meminta kemudahan dari Allah. Biasanya di pertemuan 6 nih sudah mulai-mulai. Waduh, mulai ini gitu ya. Biasanya ya di beberapa kelas gitu ya. Sudah mulai liar. Sudah mulai pening. Nah, pening-pening gitu tuh. Itu tanda-tanda pintar. Semua orang yang pernah pintar didahului oleh berpusing-pusing ria. Ya. Kalau nggak mau pusing, ya nggak usah pintar. Ya, insya Allah terbiasa Ibu. Di pertemuan ini Ibu belum diminta untuk ingat, belum diminta untuk hafal. Yang penting adalah Ibu bisa membedakan mana madhi, mana mudhari. Madhi bentuk lampau, mudhari bentuk sekarang dan masa depan. Madhi perubahannya di akhir, mudhari perubahannya di awal, ada anita. Itu saja sudah lumayan. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Sambil istirahat. Setengah menit. Yang mau bertanya, boleh barangkali ada yang mau disampaikan. Berarti Ustadz kalau secara arti itu sama ya, hanya jadi waktunya aja yang berbeda begitu ya Ustadz ya? Betul, betul banget ya Bu Lena. Sujud kami, jadi kami sujud bukan, tapi sama-sama artinya hanya waktu yang berbeda begitu Ustadz ya? Betul, iya. Makasih Bu Lena pertanyaannya tadi. Nomor 1 nih misalnya, sajadah dengan yasjudu artinya sama-sama dia sujud. Cuma bedanya kalau sajadah dia telah sujud. Kalau yasjudu dia sedang sujud atau akan sujud gitu. Beda masanya saja. Artinya sama. Beda masa dan beda bentuk. Ya, bentuk perubahan. Kalau madhi perubahan di akhir, mudhari perubahannya di awal. Ada anita di awal. Ada lagi? Bagus Bu Lena pertanyaannya. Tanya Ustadz. Boleh Ibu silahkan. Mama Saka. Itu kayak fi'il madi itu satu kata gitu ya, Tad? Nah, ya bagus. Terima kasih Ustadz. Ya, fi'il mudhari satu kata dianggap satu. Beda dengan fi'il madhi. Fi'il madhi Bu, ini pendekatan bakata ya Bu. Fi'il madhi, lihat. Bentar saya besarkan. Fi'il madhi nomor 4, 5, 6, 7. Sekali lagi. Fi'il madhi nomor 4, 5, 6, 7 dianggap 2. Sajadta. Karena taknya biar gampang diingat. Kependekan dari anta. Sajadtum. Kependekan dari antum. Sajadtu. Nah, tunya bisa dipisah nih. Situnya artinya aku. Sajadna. Nanya bisa dipisah. Kami. Tapi nomor 1, nomor 2, nomor 3 tidak dianggap 2 kata. Waw alif nih. Karena waw alif bacanya susah kan. Jadi sajadah plus waw alif. Nggak bisa di... Kalau ini kan ta. Kita ngingetnya gampang tuh. Tum. Tu. Nah, tapi kalau waw alif, kan waw sukun nih. Tak juga susah nih, tak sukun. Nggak bisa dibaca kan. Apalagi nomor 1. Karena nggak ada perubahan. Jadi, yang dianggap 2 kata dalam fi'il madhi hanya 4, 5, 6, 7.
1 sampai 3 tidak dianggap kata. Ini sekali lagi hanya pendekatan saja supaya ibu mengingat kosakata. Setiap ta engkau, setiap tum kalian, setiap tu aku, setiap na kami. Tapi fi'il mudhari seluruhnya tidak dianggap satu kata. Maksud saya tak, iya, hamzah, nun nggak dianggap satu kata. Ya, ini yasjudu satu kata, tasjudu satu, yasjuduna, tas dan seterusnya satu kata saja. Mudah-mudahan menjawab, Mama Saka. Makasih Ustadz. Sama-sama Ibu. Ada lagi? Nggak ada? Baik. Kalau tidak ada kita lanjut Bu ya. Masih kuat insya Allah Bu ya. Dikit lagi nih ya. Perubahan kata sifat di bawahnya. Ini kemarin udah belum nih? Oh ya sempat. Kita bisa cepat ini. Ini sempat kita lalui. Perubahan kata sifat. Lihat. Tunggal dan jamak. 1. Al-muflih. Orang yang beruntung. Jamaknya tambahin saja waw dan nun. Atau ya dan nun. Ya. Al-muflihu. Satu orang, seorang yang beruntung. Kalau orang-orang yang beruntung. Al-muflihun. Al-muflihin. Mukmin. Seorang yang beriman. Banyak orang beriman. Mukminun. Mukminin. Muslih. Satu orang yang melakukan kebaikan atau seorang yang berbuat baik. Boleh juga yang memperbaiki. Boleh juga tuh. Jamaknya muslihun, muslihin. Mufsid yang merusak. Jamaknya mufsidun, al-mufsidin. Khalid. Ada yang ingat Khalid artinya? Kekal. Kekal betul. Khalid kekal. Jamaknya khalidun, khalidin. Al-kafir. Satu orang kafir. Jamaknya al-kafirun, al-kafirin. Al-zalim. Satu orang zalim. Jamaknya al-zalimun, al-zalimin. Ya, setiap in, jamak. Oke. Baik. Sekarang ibu-ibu sekalian, saya latihan kita ya. Saya menyebut tunggalnya, ibu-ibu sekalian menyebut perubahan jamaknya. Dua-duanya ya. Misalnya saya bilang mukminun, berarti ibu bareng-bareng mukminun, mukminin. Oke. 1, 2, 3. Salihun. Solihun. Solihin. Satu lagi. Mujahidun. Mujahidun. Mujahidin. Satu lagi. Munafiqun. Munafiqun. Satu lagi. Muallimun. Muallim. Satu lagi. Nasirun. Nasirun. Nasirin. Cakep. Satu lagi deh terakhir. Mulakimun. Mulakimun. Mulakimin. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya anggap tidak ada masalah insya Allah. Ya Bu ya. Alhamdulillah. Masih kuat? Satu halaman lagi sedikit. Ini Bu, mufradat yang sering terulang, kata yang sering terulang, kosakata ada 15. 10 ya isim, kebanyakannya isim di sini. 5-nya fiil madhi. Oke. Baik, saya sebut kosakatanya, ibu-ibu sekalian menyebut terjemahannya. 1, 2, 3. Hadza. Ini. Cakep. Sama. Langit. Langit, hebat. Nafsun. Jiwa. Ya betul. Boleh jiwa, boleh diri. Nafs. Contohnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap diri. Oke, dikit lagi. Syai.
Setiap Suatu. Melihat duit padahal Apa? Syai? Suatu. Iya, syai'un. Syai'un syahrini. Hah? Oh. Sesuatu. Iya, sesuatu. biar inget Bu. Syai'un. Oke. Au. Atau. Kitabun. Buku. Ya, boleh kitab, boleh buku. Baina. Di antara. Bagus, di antara. Baina, di antara. Hakun. Kebenaran. betul Betul? kebenaran Ya, benar, betul. Benar, betul. Nasun. Manusia. Id. Ketika. 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 Betul, id ketika. Yuk dikit lagi. Itu seluruhnya kata yang sering terulang berkaitan dengan isim atau harf. Insya Allah nggak ada masalah nih 10-nya Bu ya. 10 kata ini nggak ada insya Allah ya. Yang paling familiar, saya kira familiar semua lah. Mungkin yang sering ketuker nih bayina nih. Ada bayina, ada bayana, ada bayinah. Ya, bayina ini artinya di antara. Kalau bayinah, keterangan. keterangan Ya. penjelasan Penjelasan, betul. Bayan. Baik. Fiil yang sering terulang. Yuk, 1, 2, 3. Wajada. Ada yang ingat? Wajada. Dan menjadikan. Dapat. Wa-nya punya dia. Jadi nggak ada dannya. Dia menjadikan. Dia menjadikan. Bagus. Kita sering dengar Bu, manjada wajada. Jangan tulis dulu ya. Yang tadi kurang tepat dikit lagi. Kita sering dengar manjada wajada. Apa tuh? Siapa Bersungguh-sungguh. bersungguh-sungguh berhasil. Ya, wajada itu arti Dapat. secara bahasa artinya mendapatkan. Nah, kenapa menjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh dia berhasil, maksudnya mendapatkan apa yang dia sungguhkan. Jadi sama dengan berhasil. Gitu ya. Jadi wajada artinya mendapatkan. Menjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh dia ada dapat. 5 peraturan Dia menang. Dia Tiga. berhasil. semangat anak Yuk, nomor 2. Akala. Saya makan. saya Iya betul, dia makan. Ini film madhi Ibu. Dia telah makan. dia telah makan Oh iya dia. Dia ya. 3. Akhraja. Dia telah mengeluarkan Dia Mengeluarkan. mengeluarkan. mengeluarkan Bukan keluar, tapi mengeluarkan. kalau tidak mulai yang belum 4. Fa'ala. mengerjakan. Mengerjakan boleh, melakukan Dia boleh. mengerjakan. Mengerjakan, dia melakukan. Betul. Nadhara. Dia melihat. Cakep, dia melihat. Coba dari 5 ini yang paling familiar apa Bu? Fa'ala. 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 Selain fa'ala 2 deh, 2. Wajada kali ya? Wajada. Akala. Nadhara, masya Allah. Akala, masya Allah. Akhraja deh semuanya aja dah. Wajada, mendapatkan atau mendapati. Akala, makan. Akala itu makan ya. Akala makan. Akhraja, mengeluarkan. Fa'ala, melakukan. Nadhara, melihat. Alhamdulillah. Ini kosakata yang sering terulang, mudah-mudahan ibu-ibu bisa mengingatnya. Ya, setiap pertemuan 15 lama-lama banyak. Kalau sekarang di pertemuan 6, 15 kali 6 aja tuh udah berapa? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih ada waktu nggak Bu? Masih 2 menit 2 menit. lagi. 2 menit lagi ya. Baik. Kalau gitu 2 menit lagi saya pilih kira-kira mana yang ingin kita tafsirkan. Ya, di lembaran ini ibu-ibu sekalian, di halaman ke-6 ini, lembaran yang ke-6, ini secara umum Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang pertama kali Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan Adam alaihissalam sebagai khalifah, kemudian Allah mengajarkan Nabi Adam, ayat selanjutnya wa 'allama Adam al-asma kullaha. Ya. Allah mengajarkan Nabi Adam, kemudian ayat setelahnya Allah memerintahkan kepada Nabi Adam, kepada para malaikat termasuk iblis untuk bersujud kepada Adam, tapi yang terjadi adalah iblis menolak untuk bersujud sedangkan malaikat seluruhnya bersujud, gitu ya. Kata Adam, kata malaikat, ini aba
aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan dia sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Ya. Karena terjadi pembangkangan terhadap Allah kepada iblis, maka waqulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha rawan. Sebelum itu Nabi Adam diperintahkan untuk tinggal bersama istrinya di dalam surga. Semua silakan dimakan, wa kula minha ragadan, makan seluruhnya. Haitsu syi'tuma, terserah kamu mau makan apa saja. Tapi ada satu syarat, satu aja. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu atau kalian berdua mendekati pohon ini. Kalau mendekati, fatakuna minal zalimin, maka kalian berdua akan menjadi orang-orang yang zalim. Tapi ternyata setelah tadi setan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia membangkang, kemudian iblis atau setan tadi menggelincirkan keduanya, membisikkan keburukan kepada Nabi Adam dan Hawa untuk memakan, nyobain tuh buah yang terlarang itu. Karena diiming-imingi kalau kamu makan buah terlarang itu atau buah khuldi itu, maka kamu akan khalid. Maka disebutkan buah khuldi karena yang makan akan menjadi kekal. Iya. Setelah dimakan, fa akhrajahuma mimma kana fi, keduanya oleh Allah diusir, dikeluarkan dari surga dan dari apa yang ada di dalamnya, segala kenikmatan. Ya, para ulama kita mengatakan Nabi Adam diusir oleh Allah Subhanahu wa taala di daerah India, di wilayah Himalaya sana, diletakkan di sana. Sedangkan menurut Ibnu Abbas dalam riwayat yang sama, Siti Hawa diletakkan atau diusir oleh Allah ke dunia, diletakkan di wilayah yang sekarang disebut dengan Jeddah atau Saudi Arabia. Jeddah itu secara bahasa artinya nenek. Jeddah. Nah, Jeddah itu nenek. Kenapa disebut dengan Jeddah? Karena nenek manusia dulu diusir dari surga, ditaruh di situ tuh. Maka di situ disebut dengan Jeddah. Kalau ibu-ibu ke Jeddah, di situ ada kuburan, ya, makam Sayyidah Hawa di sana. Kuburan besar sekali. Nah, dilempar keduanya ke dalam surga. Setan juga diusir oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam ke dalam dunia gitu ya, dari surga maksud saya. Kemudian setelah pengusiran itu, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Adam kalimat, ya, kata-kata fataba alaihi, yang dengan kata-kata itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni Nabi Adam dan istrinya. Ya. Nah, kata-kata itu apa, Bu? Kalimat, kata-kata yang dimaksud adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi, setelah diusir oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Adam dari surga karena kemaksiatan yang dia lakukan, kemudian Nabi Adam berdoa. Kalimat yang dimaksud nih, kalimat di sini nih, baris terakhir tuh kalimat, ya, adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 2 poin saja yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kalau kita berbuat kemaksiatan, kalau kita berdosa baik sengaja maupun tidak sengaja, maka kembalilah kepada Allah dan pasti Allah akan menerima pulang kita dengan cara Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami menzolimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan engkau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Jadi poin pertama, kita mungkin salah. Poin pertama, mungkin kita berdosa. Poin pertama, mungkin kita bermaksiat. Dosa, salah, dan maksiat itu hanya bisa kita tebus dengan bertaubat nasuha, taubat yang sesungguhnya. Salah satunya adalah memohon sebagaimana Nabi Adam memohon kepada Allah atas kesalahannya memakan buah terlarang yang Rabbana zalamna tadi. Poin yang kedua, ibu-ibu sekalian, tadi saya sampaikan di awal bahwa setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, setelah menciptakan Allah katakan allama Adam al-asma'a kullaha. Tuh lihat baris ketiga di ujung nih. Wa allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian Allah mengajarkan Adam segala nama yang ada di bumi. Jadi diajarkan nama. Mengajarkan itu artinya menyampaikan ilmu, menyampaikan pengajaran kepada Nabi Adam. Nah, poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah ternyata ilmu pengetahuan itu adalah rahim segala peradaban. Ilmu pengetahuan adalah rahim segala kebaikan, rahim segala peradaban. Semua peradaban pasti dibangun di atas ilmu, semua kebaikan pasti dimulai dari pengetahuan.
Dalilnya apa? Ini. Setelah Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali Allah lakukan kepada Adam adalah wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama. Mengajarkan itu artinya memberikan informasi ilmu, menyampaikan ilmu kepada Adam, dan kemudian itu menjadi hal penting bagi Adam, dan karena itu dia layak dihormati dengan cara sujudnya para malaikat kepada Adam. Itu ya. Dan karena itu ibu-ibu sekalian, apa ayat pertama yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, ayat pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, dan bacalah itu adalah salah satu wasilah mencari ilmu pengetahuan. Jadi pertama kali Adam setelah diciptakan diajarkan oleh Allah, dan ayat pertama kali, wahyu pertama kali yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW tentang ilmu pengetahuan. Poin yang kedua, saya ulangi, ilmu pengetahuan adalah rahim segala kebaikan. Jadi kalau kita mau baik, kalau sudah baik pengen lebih baik lagi, kalau sudah lebih baik pengen terus lebih baik, lebih baik dan seterusnya, maka mulailah dari aktivitas mengaji dan mengkaji. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita, yang sedang sakit Allah segera sembuhkan, yang sehat mudah-mudahan terus dalam keadaan sehat, gitu ya. Jangan lupa 5M. Waduh. Sekarang bukan 3M lagi ya, 5M nih. Makanya kita masih begini nih, masih jarak jauh ya. Nggak boleh kerumunan. Terima kasih ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri? Setengah menit barangkali. Cukup? Cukup insya Allah Ustaz. Baik. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair Ustaz. Sama-sama ibu-ibu semua. Wa iyyakunna wa iyyakunna. Syukran ya Ustaz.